Assalamualaikum, halo teman-teman. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis bimbingan. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12, terdiri dari saya sendiri, Dea Febrina Irawan dengan NIM 2101931, Gifani Nurhayati Putri dengan NIM 2102710, Ina Mutmainah dengan NIM 2103765. Penjelasan pertama akan dipaparkan oleh Gifani. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan ciri-ciri pembelajaran berbasis bimbingan. Yang pertama yaitu pengertian. Menurut Sim dan Ragan, mengatakan bahwa pembelajaran merupakan pengembangan dan penyampaian informasi dan kegiatan yang diciptakan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan yang spesifik. Pembelajaran juga merupakan upaya yang dilakukan pendidik agar peserta didik belajar atau membelajarkan diri. Belajar yang dimaksud adalah proses perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman. Bimbingan adalah usaha sadar secara demokratis dan sungguh-sungguh untuk memberikan bantuan dengan menyampaikan arahan, panduan, dorongan, dan pertimbangan agar yang diberi bantuan mampu mengelola mewujudkan apa yang menjadi harapannya. Yang kedua yaitu ciri-ciri pembelajaran berbasis bimbingan. Menurut Kartadinata dan Dantes dalam Mariana 2008 halaman 2, pembelajaran berbasis bimbingan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, diperuntukkan bagi semua siswa. 2. Memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dan sedang berkembang. 3. Mengakui siswa sebagai individu yang bermartabat dan berkemampuan. 4. Terarah ke pengembangan segenap aspek perkembangan anak secara menyeluruh dan optimal. 5. Disertai dengan berbagai sikap guru yang positif dan mendukung aktualisasi berbagai minat, potensi, dan kapabilitas siswa sesuai dengan norma-norma kehidupan yang dianut. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip pembelajaran berbasis bimbingan. Pembelajaran berbasis bimbingan merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada prinsip-prinsip bimbingan sehingga prinsip-prinsip pembelajaran berbasis bimbingan pun tidak terlepas dari prinsip-prinsip bimbingan, yaitu proses membantu individu, bertitik tolak pada individu yang dibimbing, didasarkan pada pemahaman atas keragaman individu yang dibimbing, pada batas tertentu perlu ada referral, dimulai dengan identifikasi atas kebutuhan individu, diselenggarakan secara luas dan fleksibel, sejalan dengan visi dan misi lembaga, dikelola dengan orang yang memiliki keahlian di bidang bimbingan, serta ada sistem evaluasi yang digunakan. Adapun pembelajaran yang berlandaskan pada prinsip-prinsip bimbingan menurut Budiman pada tahun 2008 adalah yang pertama didasarkan pada needs assessment. John McNeil dalam Waziro dan kawan-kawan tahun 2012 mendefinisikan need assessment sebagai proses menentukan prioritas kebutuhan pendidikan. Sejalan dengan pendapat McNeil, Seal dan Glasgow dalam Waziroh dan kawan-kawan tahun 2012 menjelaskan tentang pengertian need assessment, yaitu need assessment adalah proses mengumpulkan informasi tentang kesenjangan dan menentukan prioritas dari kesenjangan untuk dipecahkan. Yang kedua yaitu dikembangkan dalam suasana membantu atau helping relationship. Helping relationship sebagai suatu relasi yang terjadi di antara dua pihak, di mana salah satu pihak mempunyai kehendak untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, kedewasaan, memperbaiki berfungsinya, dan memperbaiki kemampuan pihak yang lain untuk menghadapi dan menangani kehidupannya sendiri. Menurut Rogers dalam Sugiyatno. Yang ketiga yaitu empati. Hurlock dalam ASI dan kawan-kawan tahun 2010 mengungkapkan bahwa empati adalah kemampuan seseorang untuk mengerti tentang perasaan dan emosi orang lain serta kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain.
Pembelajaran yang berlandaskan pada prinsip-prinsip bimbingan menurut Budiman pada tahun 2008 selanjutnya adalah keterbukaan. Keterbukaan merupakan salah satu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar siswa atau klien yang menjadi sasaran layanan kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam keterangan tentang dirinya sendiri maupun berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan siswa atau klien. Keterbukaan ini amat terkait pada terselenggaranya asas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri peserta didik yang menjadi sasaran atau layanan kegiatan. Agar peserta didik dapat terbuka, guru pembimbing terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Selanjutnya yaitu kehangatan psikologis. Kehangatan mempunyai makna sebagai suatu kondisi yang mampu menjadi pihak yang ramah, peduli, dan dapat menghibur orang lain. Pada umumnya, kehangatan dikomunikasikan secara nonverbal seperti tekanan suara, ekspresi wajah, dan isyarat badan, menurut Wardani pada tahun 2007. Selanjutnya yaitu realistis, bersikap atau bersifat memfasilitasi, dan berorientasi pada yang pertama learning to be atau belajar untuk menjadi, yaitu pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk pribadi-pribadi yang memiliki sikap andil terhadap pembentukan nilai-nilai yang dimiliki bersama, kemampuan menghubungkan antara tangan dan pikiran individu dengan masyarakat, pembentukan kognitif dan non-kognitif, serta pembelajaran formal dan non-formal. Berorientasi juga pada learning to learn atau belajar untuk belajar, learning to work atau belajar untuk bekerja dan berkarir, dan juga learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Dan yang terakhir yaitu tujuan utamanya adalah perkembangan potensi secara optimal. Selanjutnya yaitu model-model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan individu. Menurut Malau tahun 2006, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil dalam Rusman berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Yang pertama ada model pemrosesan informasi. Model pembelajaran ini berdasarkan teori belajar kognitif dari Piaget dan berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Teori pemrosesan informasi atau kognitif dipelopori oleh Robert Gagne pada tahun 1985. Asumsinya pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang kemudian diolah sehingga menghasilkan output dalam bentuk hasil belajar. Menurut Rusman, ada 9 langkah yang harus diperhatikan guru di kelas yang kaitannya dengan model pembelajaran pemrosesan informasi, yaitu yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa, yang kedua, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas, yang ketiga, merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran, yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan siswa. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil. Yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya. Yang kedua, yaitu model personal. Perhatian utama dari model personal pada emosional siswa untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model pembelajaran personal adalah model pembelajaran yang bertitik tolak pada teori humanistik, yaitu berorientasi terhadap pengembangan individu. Menurut teori ini, guru harus berupaya menciptakan kondisi kelas yang kondusif agar siswa merasa bebas dan dalam belajar dan mengembangkan dirinya baik emosional maupun intelektual.
Aplikasi dari teori humanistik dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertingkah laku dan belajar adalah hasil pengamatan. Yang kedua, tingkah laku yang ada dapat dilaksanakan sekarang atau learning to do. Yang ketiga, semua individu memiliki dorongan dasar terhadap aktualisasi diri. Yang keempat, sebagian besar tingkah laku individu adalah hasil dari konsepsinya sendiri. Yang kelima, mengajar bukan hal penting, tapi belajar siswa adalah sangat penting atau learn how to learn. Yang keenam, yaitu mengajar adalah membantu individu untuk mengembangkan suatu hubungan yang produktif dalam lingkungannya dan memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap. Yang ketujuh, model pembelajaran personal ini meliputi strategi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran non-direktif bertujuan untuk membentuk kemampuan dan perkembangan pribadi atau kesadaran diri, pemahaman, dan konsep diri. Yang kedua, yaitu latihan kesadaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal atau kepedulian siswa. Yang ketiga, sinetik untuk mengembangkan kreativitas pribadi dan memecahkan masalah secara kreatif. Yang keempat, sistem konseptual untuk meningkatkan kompleksitas dasar pribadi yang luas. Selanjutnya yaitu model interaksi sosial. Model pembelajaran interaksi sosial ini didasari oleh teori belajar Gestalt atau field theory. Model ini menitik beratkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat. Sehingga dengan model pembelajaran ini, hal yang diharapkan dapat dikembangkan oleh siswa adalah bagaimana berhubungan secara baik dengan masyarakatnya. Model interaksi sosial ini mencakup strategi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kerja kelompok, bertujuan mengembangkan keterampilan berperan serta dalam proses bermasyarakat dengan cara mengembangkan hubungan interpersonal dan discovery skill dalam bidang akademik. Yang kedua, pertemuan kelas, bertujuan mengembangkan pemahaman mengenai diri sendiri dan rasa tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri dan rasa tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap kelompok. Yang ketiga, pemecahan masalah sosial atau inquiry sosial bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah-masalah sosial dengan cara berpikir logis. Yang keempat, model laboratorium bertujuan untuk mengembangkan kesadaran pribadi dan keluasan dalam kelompok. Yang kelima, bermain peranan, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa menemukan nilai-nilai sosial dan pribadi melalui situasi tiruan. Yang keenam, simulasi solusi, bertujuan untuk membantu siswa mengalami berbagai kenyataan sosial serta menguji reaksi mereka. Model modifikasi tingkah laku. Model pembelajaran modifikasi tingkah laku bertitik tolak dari teori belajar behavioristik, yaitu bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dan membentuk tingkah laku dengan cara memanipulasi penguatan. Model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan yang tidak dapat diamati. Dalam hal ini, peran guru adalah selalu memperhatikan terhadap tingkah laku belajar siswa. Selanjutnya yaitu model pembelajaran terpadu berbasis budaya. Model pembelajaran terpadu berbasis budaya yang dikembangkan untuk meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya lokal dan dikembangkan berdasarkan pengalaman awal budaya siswa. Komponen desainnya terdiri atas tema budaya lokal, alat media dan sumber yang beragam dan kontekstual, serta komponen penilaian menekankan pada penilaian proses dan hasil. Implementasinya terdiri atas 3 tahap, yakni pengondisian, penciptaan makna, dan konsolidasi. Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pembelajaran. Gracia mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai strategi belajar aktif. Kelas tampak seperti mesin belajar dan siswa termasuk aktivitas belajar mereka sebagai bahan bakar yang menggerakkan mesin. Siswa dikelompokkan oleh guru dalam 4-5 anggota dalam satu tim. Siswa-siswi tersebut heterogen dalam kemampuan dan jenis kelamin. Mereka tercampur antara kelas sosial, ras, etnik, dan agama. Menurut Slavin, tujuan pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan
atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Kemudian, Slavin mengemukakan bahwa terdapat 3 konsep sentral yang menjadi karakteristik dari pembelajaran kooperatif, yaitu penghargaan kelompok, pertanggungjawaban individu, dan kesempatan yang sama untuk berhasil. Langkah-langkah pembelajaran cooperative learning menurut Arends. 1. Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan memotivasi siswa belajar. Yang kedua, menyajikan informasi. Pengajar menyajikan informasi pada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Guru menjelaskan pada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing kelompok tugas belajar pada saat siswa mengerjakan tugas. Yang kelima, evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjaannya. Yang keenam, memberikan penghargaan. Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu maupun kelompok. Model pembelajaran konseptual. Menurut Nur Hadi, pembelajaran konseptual merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Menurut Rianto, pembelajaran konseptual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tugas guru pada model pembelajaran konseptual ini adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama mengemukakan sesuatu yang baru bagi siswa. Pembelajaran konseptual menempatkan siswa dalam konteks bermakna yang menghubungkan pengetahuan awal siswa dan dengan materi yang sedang dipelajari dan sekaligus memperhatikan faktor kebutuhan individual siswa dan peranan guru. Selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Glaser, mengemukakan problem-based learning merupakan suatu strategi pengajaran di mana siswa secara aktif dihadapkan pada masalah kompleks dalam situasi yang nyata. Sedangkan menurut Dutch, problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar bagaimana belajar bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah ini digunakan untuk mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Tahap-tahap pembelajaran problem-based learning menurut Rianto. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Guru membagi siswa ke dalam kelompok, membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi atau model dan membantu mereka berbagi tugas dengan sesama temannya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan.